نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحبه أما بعد معاشر الحاضرين الحاضرات Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat Islam, nikmatul iman, nikmat taufik dan hidayah, dan terutama yang paling utama, nikmat yang paling agung, yakni kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa, bertemu dengan salah satu bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Dan ketahuilah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan adalah orang yang beruntung. Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan adalah orang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan berjumpa dengan bulan Ramadan, derajat kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi derajat orang yang jihad fi sabilillah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Talha bin Ubaidillah, pernah suatu hari pada saat itu ada dua orang laki-laki yang datang ke kota Madinah menemui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang laki-laki ini bersamaan sama-sama mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengikrarkan keislamannya, maka hiduplah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, salah satu di antara dua laki-laki tersebut mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut jihad. Dan subhanallah, ketika mengikuti jihad bersama Nabi, ini laki-laki meninggal dunia. Artinya dia jihad fi sabilillah, mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Baik enggak matinya? Baik. Temannya lagi, satunya lagi tidak ikut berjihad fi sabilillah. Karena pada saat itu dia sedang sakit, maka dia tidak mengikuti berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, umur laki-laki ini lebih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lama 1 tahun. Dan dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Fasoma wa shalla, dan dia berpuasa dan dia sholat di dalam bulan suci Ramadan. Maka laki-laki ini meninggal dalam keadaan sakit. Setelah dua laki-laki ini meninggal dunia, maka Talha bin Ubaidillah ini bermimpi, hadirin. Di dalam mimpi tersebut seolah-olah Talha ini sedang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan pintu surga. Setelah itu apa yang terjadi? Keluarlah malaikat penjaga pintu surga. Dan di depan pintu surga tersebut ada dua orang laki-laki tadi yang sudah meninggal dunia. Satu mati jihad fisabilillah, yang satu mati karena sakit. Keluar malaikat penjaga pintu surga dan mempersilahkan orang yang mati dalam keadaan sakit itu lebih dulu untuk masuk surga ketimbang orang yang jihad fisabilillah. Maka Talha bin Ubaidillah ini bingung, Bapak Ibu, heran melihat mimpi yang dia lihat. Setelah dia bangun dari mimpinya, dia bercerita kepada para sahabat-sahabatnya, dan sampailah kisah mimpi ini ke telinga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Awa min dzalika ta'jabun?" Kata Rasulullah,
Apakah kalian heran, terkejut mendengar cerita Thalha bin Ubaidillah? Qalu na'am. Iya ya Rasulullah. Kenapa kalian kaget, kata Rasulullah? Ya bagaimana mungkin ya Rasulullah, seseorang yang benar-benar sudah pasti jihad fisabilillah itu kalah tingkatan posisi derajatnya dengan orang yang mati biasa-biasa saja. Ini orang mati karena sakit, enggak jihad fisabilillah, tapi dia lebih dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga ketimbang orang yang jihad fisabilillah. Maka Rasulullah mengatakan, awalaysa hadza qad makatha ba'dahu sanah wa adraka ramadhana fa shama wa shalla. Bukankah laki-laki yang satu ini, kata Rasulullah, dia umurnya lebih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun lebih lama, dan dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dan dia berpuasa di dalamnya, dan dia sholat di dalam bulan Ramadan. Qalu na'am. Iya ya Rasulullah. Fama bainahuma bainas samai wal ardh, kata Rasulullah. Ketahuilah sahabat-sahabatku, tingkatan derajat antara laki-laki yang jihad fisabilillah dengan orang yang mati karena sakit tadi dan dia berjumpa dengan Ramadan, itu derajatnya antara langit dan bumi, kata Rasulullah. Ya, jadi orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Bulan ampunan, bulan maghfirah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, pada saat itu ada seorang laki-laki yang dicambuk oleh malaikat, sampai-sampai ketika Rasulullah lewat di hadapan laki-laki tersebut, laki-laki merupakan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta tolong dengan Rasulullah, bahkan Rasulullah punya baju juga ditarik-tarik, sampai Rasulullah mengatakan, siapa engkau ini? Maka laki-laki ini menjawab, aku adalah umatmu wahai Rasulullah, tolonglah aku, syafi'ani, berikan aku syafaat ya Rasulullah. Maka Rasulullah ini adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi mengangkat kedua tangannya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba ini. Maka tatkala Rasulullah ingin mengangkat kedua tangannya berdoa meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang nyambung ini ngomong, ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan. Ya Rasulullah, sesungguhnya kesalahan dosa orang ini adalah dia bermusuhan dengan Ramadan. Maka ketika mendengar dari ucapan malaikat tersebut, Rasulullah membolak balikan tangannya, yang tadi seperti ini jadi seperti ini. Rasulullah tidak mau menolong orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Yang tadinya mau mendoakan, tidak jadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang dimusuhi adalah bulan Ramadan. Datang Ramadan tidak memberikan ampunan kepadanya. Datang Ramadan tidak berpuasa. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Makanya ya, ada beberapa orang ketika masuk dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ada orang masuk bulan Ramadan ini senang. Ya, senangnya bukan karena puasa, senangnya itu karena ekonomi. Oh, dagangan banyak, ada bisnis takjil segala macam, ada jualannya, apapun dia senang karena Ramadan omsetnya naik. Karena perputaran perekonomian terutama di Indonesia ini sangat meningkat ketika masuk bulan Ramadan. Yang jualan kurma, yang jualan baju, yang jualan sewet, mengkeno, segala macam peci meningkat. Dia senang itu bukan karena puasa, wah baca ibadah, meningkatkan sholat, qiyamul lail, ngaji, tilawah Al-Quran, bukan. Dia senang karena ekonominya meningkat. Ada lagi mau masuk bulan Ramadan ringan. Kenapa? Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, yang biasanya dia lakukan karena masuknya bulan Ramadan tidak bisa dilakukan lagi. Contoh, mau biasanya kalau merokok misalnya, pagi-pagi lah merokok, kalau pegawai itu harus merokok. Aku udah baca pegawai yang merokok itu tidak ada konsen aku. Ada macam itu. Jadi aku tuh kalau tidak merokok sama pegawai cuma buyar.
Aduh saya itu kan, aduh. Apalagi misalnya saya pagi itu diwongi biasa sarapan, mau ngasih uduk, laksan, pokoknya setiap pagi itu wajib perutnya harus diisi. Karena masuk bulan Ramadan nggak bisa lagi itu sarapan. Kalau sarapan ya gitu kan. Ganti saya ganti bunyi piring. Biasa lantang gunting di belakang. Ganti ya. Hah? Tidak, semalam aku juga kedua ya, aku tentu, Pak Ketua. Ada sarapan nasi merah juga. Ganti astagfirullah. Kalau emang galak siang kalau kayak dibungkus sih, jatuhi. Akhir siang datanglah dibungkus sih oleh Pak Ketua itu bungkus. Benar? Benar. Kayak dibungkus sih siang jam 2 datanglah ke rumah Pak Ketua. Baik. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada uang yang masuk Ramadan itu tadi dia ringan. Wah, gawe yang berbacaan besoknya ini baca lagi. Ada lagi orang yang masuk bulan suci Ramadan, masya Allah, jauh dari bulan Ramadan datang, masuk Ramadan dia tuh menggebu-gebu hati itu. Wih kapan lah baca terawih lagi, wih kangen aku nih tadarusan di masjid, kangen berjamaah di masjid, kangen kajian di masjid, kangen sholat tarawih, kangen i'tikaf di masjid. Itu aduh. Makanya Rasulullah itu ketika masuk bulan Ramadan Bapak Ibu, Nabi itu datang ke rumah-rumah sahabat, ngetuk pintu rumah-rumah sahabat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Memberikan kabar gembira. Qad atakum syahrul mubarak. Nabi ngomong, bahagialah. Kenapa? Telah datang kepada kalian bulan yang sangat penuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, kata Rasulullah. Ketahuilah di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima lailatu hurima khairan kullahu atau kama qala Nabi. Orang yang diharamkan untuk menemui satu malam tersebut, maka orang tersebut adalah orang yang diharamkan dari segala macam bentuk kebaikan, kata Rasulullah. Semoga kita dijauhkan daripada keharaman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi hati-hati kalau masuk bulan Ramadan, jangan sampai dalam hati kita ada rasa kecil hati, kecewa, tak teman. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Tapi jadilah orang-orang yang bahagia, yang bangga, yang senang, yang girang ketika Ramadan datang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini bulan sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu tahu pasti Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Setiap malam Allah turun ke langit bumi dan mengatakan kepada seluruh hamba-hambanya, "Fama min mustaghfirin fa astaghfiru lahu." Siapa yang punya hajatnya, siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang punya hajat, aku kabulkan. Nabi mengatakan di setiap malam daripada bulan Ramadan itu ada pembebasan daripada api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, kata Rasulullah. Setiap malam Bapak Ibu, setiap malam di bulan Ramadan itu bukan 10 terakhir, bukan, tapi setiap malam Allah berikan pembebasan daripada api neraka kepada hamba-hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi itu tidak pernah lepas ketika masuk bulan Ramadan. Ada satu doa selalu dibaca oleh Nabi Muhammad. Apa? Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Itu doa dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bebaskanlah kami, orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami daripada api neraka. Jadi luar biasa bulan Ramadan ini. Kalau seandainya di luar bulan Ramadan, kita kalau pengen nyari waktu berkah itu Bapak Ibu, ada waktu-waktunya. Allah tuh memberikan kemuliaan waktu itu memang sudah dibagi sama Allah. Ada hitungan dalam 1 minggu. Di hari apa? Hari Jumat. Kalau di waktu malam Jumat. Ada lagi di waktu malamnya yang mulianya di kapan Allah berikan? Di sepertiga malam. Ada lagi hitungan bulan, kapan? Di hari tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid.
Kalau masuk bulan Muharram tanggal berapa? Oh tanggal sekian baru bertemu hari mulianya, waktu mulianya. Oh masuk bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang terbaik di bulan tersebut. Masuk lagi bulan Rabiul Awal, masuk lagi macam-macam Sya'ban, itu Sya'ban. Tapi istimewanya bulan Ramadan itu Bapak Ibu. Dari awal kita masuk bulan Ramadan, ketika maghrib masuk tanggal 1 Ramadan sampai akhir selesai nanti tanggal 30, itu semua detik demi detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya itu merupakan waktu-waktu yang istimewa. Seluruhnya, pagi, duha, siang, sore, malam, sepertiga malam, bahkan waktu-waktu yang mulia lebih lagi menjadi mulia di dalam bulan Ramadan. Hari Jumat di bulan Ramadan itu berbeda dengan hari Jumat di bulan lain. Ibu-ibu kalau sholat di bulan Ramadan itu berbeda pahalanya di luar bulan Ramadan. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwasanya tingkatan pahala seorang hamba di sisi Allah itu terbagi menjadi 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama itu tergantung tempat di mana dia beribadah. Kemudian yang kedua tergantung kapan waktu dia melaksanakan ibadah tersebut. Yang ketiga tergantung siapa pelaku daripada amal ibadah tersebut. Yang pertama tempat itu bisa menjadi tolak ukur pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu sholat di Masjid Nurul Sa'adah 2 rakaat ibu sholat di sini dengan ibu sholat di Masjidil Haram itu berbeda pahalanya. 100.000 kali lipat bandingan dengan kalau kita sholat di sini di Masjidil Haram. Sholat di Masjid Nabawi itu beda pahalanya dengan sholat di Masjidil Haram. Berapa? 1000 kali lipat. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu. Jadi tempat itu bisa menjadi tolak ukur tingkatan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama tempat. Kemudian yang kedua waktu. Kapan pelaksanaan kita melaksanakan ibadah tersebut itu juga bisa menjadi tolak ukur pahala kita di sisi Allah. Makanya Anda sebutkan tadi kita melakukan sholat di bulan Ramadan itu berbeda. Pahala sunnah menjadi pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi 700 kali lipat pahalanya. Jadi luar biasa bulan Ramadan ini. Luar biasa. Makanya rugi. Ya kalau orang memberikan kesempatan bulan Ramadan tapi tidak dimaksimalkan. Orang-orang terdahulu itu Bapak Ibu, salafun saleh, mereka itu mencari nafkah itu 11 bulan mereka mencari nafkah, bekerja mencari dunia. Tapi ketika masuk bulan Ramadan libur mereka. Kenapa? Fokus ibadah. 1 bulan itu mereka fokus benar-benar ibadah. Makanya Rasulullah itu di dalam hadis itu ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, di akhir ucapan Rasulullah itu ada kalimat istifham, famata. Kalau bukan Ramadan, kapan lagi bahasa kita? Itu ucapan Nabi. Bulan apa lagi dijauh sama Allah tuh? Kalau sudah Ramadan itu sudah ada, bulan apa lagi? Begitu banyaknya ampunan, maghfirah, nafahat yang Allah hamburkan di bulan Ramadan ini. Makanya Rasulullah itu ketika turun dari mimbar, ketika khutib, kalau salah itu khutib Idul Fitri, ketika Rasulullah menaiki tangga yang pertama, Rasulullah itu mengucapkan amin. Naik lagi ke tangga kedua, ucapkan amin. Naik ke tangga ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Turun dari mimbar, sahabat bingung. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tadi mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ya Rasulullah. Doa siapa yang kau aminkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Ketika mau naik mimbar tadi, Jibril datang. Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, aku ingin berdoa. Maukah engkau mengaminkan doaku? Kata Jibril. Maka kata Rasulullah, boleh. Akan aku aminkan ya Jibril. Maka Jibril berdoa. Doa yang pertama kali ini Bapak Ibu, yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam
man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Barang siapa orang yang Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kesempatan umur untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan pergi, Ramadan habis, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan orang ini dari rahmat Allah, wahai Muhammad. Faqultu amin, maka aku aminkan. Udah diberi kesempatan, diberikan umur berjumpa dengan Ramadan, tapi tidak berpuasa di bulan Ramadan. Justru malah bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Naudzubillah. Maka orang seperti ini celaka. Jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka diaminkan oleh Rasulullah. Yang kedua, apa doa Jibril? Ya Muhammad, man adraka walidayhi aw ahadahuma. Orang yang mendapatkan berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara duanya, tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, dakhalan nar, masukkan anak ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka aku katakan amin, kata Rasulullah. Yang ketiga, man dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Orang yang mana ketika namamu diucapkan di hadapannya, dia tidak bersolawat kepada Muhammad, maka jauhkan dia dari api, jauhkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka aku ucapkan amin. Inilah aminnya Rasulullah ketika menaiki mimbar pada saat itu. Poinnya yang pertama tadi Bapak Ibu, orang yang Allah beri kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi dia melalaikan hal tersebut. Bahkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen tak ibadah Ramadan kita ini menjadi ibadah yang sesuai diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang jihad fisabilillah. Pengen tak? Pengen. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengikuti bagaimana cara Nabi berpuasa. Sering ini yang sampaikan, Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, puasa itu yang pertama itu menyehatkan. Sumu tasihu. Kalau pengen sehat berpuasa, kata Rasulullah. Berpuasa maka kalian akan sehat. Subhanallah Bapak Ibu, Nabi itu kalau kita pengen jadikan tolak ukur cara kita hidup sehat itu adalah Nabi Muhammad. Cara pola hidup Nabi, pola tidur, pola istirahat, pola hidup, pola makan, semuanya. Makanya Rasulullah adalah orang yang paling sehat. Badan Nabi itu adalah badan yang paling sehat, yang paling bersih. Kenapa? Karena puasa. Nabi itu puasa ada hitungan puasa mingguan, Senin Kamis. Puasa bulanan, Ayyamul Bid. Puasa tahunan, yaitu puasa Ramadan. Bu, Bapak Ibu, kalau seandainya tubuh ini, badan kita ini tidak katin yang namanya puasa, untuk kita ini wajib Ramadan itu. Bangsa sunnah tidak puasa juga gitu ya. Ini karena wajib, jadi kita puasa. Bangsa sunnah mungkin tak juga puasa. Tapi saking bahayanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seandainya tubuh ini tidak berpuasa dalam 1 tahun 1 bulan, bahaya ibu-ibu. Silakan tanya dokter. Makanya maaf ngomong ibu-ibu, orang di luar Islam pun itu berpuasa, karena mereka tahu fungsi dari puasa itu bukan hanya sekedar menjalankan agama, bukan, tapi memang di situ ada kesehatan di dalam tubuh. Mendetoks seluruh racun-racun kita dalam tubuh ini itu dengan puasa. Memperbaiki sistem metabolisme tubuh kita itu dengan cara berpuasa, Bapak Ibu. Kalau seandainya tidak puasa, hancur badan kita. Makanya kita istirahat. Jangan setiap kali begawe, mobil setiap kali berjalan hancur juga istirahat. Motor kalau jalan terus, ya hancur. Makanya istirahat. Istirahat dengan apa? Dengan berpuasa. Lambung kita pun perlu istirahat dengan cara berpuasa. Maka kalau pengen sehat itu berpuasa. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan hanya sekadar menjaga puasa daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin bisa kita cuma kalau jago makan, minum, mampu. Bisa, udah kecil bisa sekarang kita
kita besar, pada kecil bisa mampu untuk menjaga diri dari perbuatan makan dan minum, menahan makan dan minum bisa. Tapi yang menjadi poin utama itu Bapak Ibu, ketika kita berpuasa itu adalah menjaga dari segala macam bentuk hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Itu poin penting daripada puasa. Kenapa? Karena esensi puasa itu kata Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fungsi, tujuan utama, goals daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kok bisa cuman hanya ayat tentang puasa yang diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala tentang la'allakum tattaqun? Hanya tentang puasa. Bapak Ibu silakan cek dalam Al-Qur'an, tidak ada salatlah kalian agar menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada. Tapi khusus tentang bab puasa ini Allah akhiri la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada apa dengan puasa Bapak Ibu? Kenapa hanya ayat tentang puasa yang Allah akhiri dengan la'allakum tattaqun? Karena kronologi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya hawa nafsu Bapak Ibu. Allah panggil hawa nafsu itu. Hawa nafsu, sini kata Allah. Setelah dipanggil, menghadap, ditanya sama Allah, man anta wa man ana. Siapa kau ini dan siapa aku, kata Allah. Oh, hawa nafsu ini Pak, dengan congkaknya, dengan sombongnya, dengan egonya, dia ngomong apa? Ana wa anta. Aku, kamu ya kamu. Setelah itu apa terjadi? Allah lemparkan hawa nafsu ini ke dalam neraka jahanam. Ribuan tahun lamanya diberikan rasa api yang panas yang luar biasa. Setelah itu apa yang terjadi? Dikeluarkan hawa nafsu ini, dibawa menghadap Allah kembali, dan Allah tanya dengan pertanyaan yang sama. Ya hawa nafsu, man anta wa man ana. Siapa ente dan siapa ana, kata Allah. Maka dijawab dengan jawaban yang sama. Ana wa anta. Saya, kamu ya kamu. Ini hawa nafsu Bapak Ibu. Setelah itu diberikan hukuman lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa yang dingin yang sangat luar biasa. Ribuan tahun lamanya, dan dipanggil lagi menghadap Allah dan diberikan pertanyaan yang sama. Man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Jawabannya sama Bapak Ibu. Ana wa anta. Oh, setelah itu apa yang terjadi? Allah berikan hukuman yang terakhir ini. Allah kasih dia rasa lapar dan haus. Hawa nafsu ini Allah berikan rasa lapar dan haus. Tidak lebih daripada hitungan hari Bapak Ibu, ini hawa nafsu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabbi, ana abduka wa anta Rabbi." Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku adalah makhlukmu, aku hambamu, dan engkau adalah Tuhanku. Makanya ibadah dari setiap rangkaian ibadah syariat yang Allah wajibkan kepada kita Bapak Ibu, pendongkrak terkuat untuk menjadikan kita orang yang bertakwa itu adalah puasa. Kenapa? Karena puasalah satu-satunya ibadah yang bisa merobohkan, yang bisa menjatuhkan ego, kesombongan, hawa nafsu yang ada pada diri kita. Itu hanya dengan puasa. Dengan rasa lapar, dengan rasa haus, hawa nafsu itu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan serta-merta, oh Ustaz, kalau kita puasa Ramadan langsung jadi bertakwa. Tidak. Allah namanya mencari itu puasa Ramadan langsung dapat predikat oleh bertakwa. Bukan seperti itu pemahamannya. Tapi ketika kita berpuasa ini Bapak Ibu, terkhususnya di bulan Ramadan, itu mampu membantu kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalimat itu la'alla. La'allakum. La'alla itu kalimat apa? Agar supaya. Agar supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan berpuasa kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu jaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tidak banyak mau puasa banyak. Tidak cuma itulah kalau puasa masih gak ngomong-ngomong. Inilah kadang-kadang ibarat kita ngisi ember. Nah ember
pakai bocor. Sebanyak apa baik kamu ngisi banyu tadi? Habis. Habis. Jangan berharap terisi. Habis. Nah itu ibarat kita berpuasa, tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan ini sering pertanyaan ini Beb. Kalau dong puasa, tapi tidak sholat, tidak diterima pahalanya. Nabi yang mengatakan, kalau dong puasa Bapak Ibu tidak sholat, tidak diterima pahala puasanya. Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amu wa syarabahu. Barang siapa orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, perbuatan tidak ada manfaatnya, maka Allah tidak butuh daripada puasanya. Itu Nabi yang mengatakan. Allah tidak butuh rasa laparnya, Allah tidak butuh dengan rasa hausnya, tidak butuh. Karena esensi puasa itu adalah ketakwaan, menjaga diri kita dari hawa nafsu, dari perbuatan dosa. Jadi aneh kalau ada orang masuk Ramadan puasa dia, puasa tapi masih lemah nih ya kalau ada puasa tak sholat tuh. Ketimbang mau nak puasa tak sholat, nggak ada puasa tidak sholat, nggak musuh. Kalau ada masih puasa tuh masih lemah nih walaupun tak sholat. Ya Bapak Ibu paham ya? Ketimbang orang yang tidak puasa tidak sholat ini parah. Tidak parah. Tidak ada puasa, tidak sholat. Apalagi dia kadang-kadang menampakkan dirinya dia tidak puasa. Pagi-pagi itu depan rumah kopi, gorengan, ngoko dia. Berapa puasa? Kapan lewat? Oi, ngapa berapa puasa? Pekerja berat Ustaz. Pekerja berat apa? Siapa ada pekerja berat itu? Oh iya, aku jam 8 ini Ustaz pegawai, muli bangunan. Ada lagi ngomong Ustaz, aku ngebeca. Ada lagi ngomong macam-macam. Mengatasnamakan diri yang pekerja berat dengan cara seperti itu. Hukumnya haram. Dosa besar dihukumi orang yang meninggalkan puasa secara sengaja. Kan sering ada ngomong dalam dulu tuh kan ketika majlis fikih di sini. Boleh orang pekerja berat itu tidak melakukan ibadah puasa, boleh. Tapi ada caranya, ada cara mainnya, ada aturannya Bapak Ibu. Bukan satu mentorai pagi buto, tidak melo sahur, tidak latihan malam lagi pagi buto lah sudah ngomong rumahnya. Malah lebih. Tak gogengan nasi uduk pulo, meliwakok pulo tiba no, tak tutut. Bukan itu cara mainnya. Orang yang bekerja berat memang dibolehkan dalam syariat untuk tidak berpuasa, diberikan uzur dengan syarat. Pertama, ingat, yang pertama dia wajib niat di malam hari itu. Jadi dia tetap wajib untuk memasang niat bahwa besok itu dia harus berpuasa. Itu yang pertama. Kedua, memang gawean ini tidak pacak dilepas. Memang tidak pacak dimundur ke sampai di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak bisa. Harus dilakukanlah di bulan itunya, harus selesai. Ketiga, memang tak ada pencarian yang lain. Inilah gawe dia. Kalau tidak gawe, tidak bisa niat dengan nafkah bininya. Memang tak ada duitnya. Tapi kalau masih ada tabungan 30 juta, lagi 100 juta masih ada tabungan, tidak untuk hidup 1 bulan, masih aja itu gayanya. Boleh. Jadi harus ikuti aturannya. Silakan. Silakan. Dan itu pun wajib dikodok. Lagi kalau sudah balik, setelah Ramadan selesai, Idul Fitri, itu wajib mengkodok puasa yang dia tinggalkan di dalam bulan Ramadan. Jadi tinggalkan perkara-perkara yang bisa menghapuskan diri kita dari pahala-pahala puasa. Yang kedua, Bapak Ibu, berikan perhatian terlebih untuk Al-Quran di bulan Ramadan. Karena salah satu cara untuk kita mengumpulkan pahala yang paling banyak di bulan Ramadan itu dengan memperbanyak pembacaan Al-Quran. Imam Syafi'i kalau masuk bulan Ramadan itu 60 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Baca dengar cerita dongeng sehari 2 kali Pak. Sehari 2 kali khatam Imam Syafi'i. Maksud juz lembah berat. Lembah berat maju coba kan kita dengar. Jangan kesejus.
Kita maju selama doa, beda sejam maju lambatnya ya maju mantu kita lepas lagi, lap lagi mantu jadi pasang lagi maju mantu, maju lagi, mandi lagi, iya mandi lagi, masih lah, dosa bocil ngomong sejus dosa, kita maju selama beda karena sago, ya itu kan mau baca dengan cerita dongeng, kalau dengan cerita ulama-ulama itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu menghafal Al-Quran 1 hari 4 kali khatam. Cak lagi itu dongeng. Tapi begitu yang terjadi. Kenapa sih ulama-ulama itu bisa seperti itu? Jawabannya satu, Bapak Ibu. Karena mereka itu adalah orang yang benar-benar memahami betul tentang keistimewaan bulan Ramadan. Jadi kita ini kalau pengen rajin, termotivasi itu, kita harus tahu nih yang mana Ramadan ini. Ya, bapak-bapak ibu kalau beli mobil, dan mungkin cuma melihat langsung ke showroom langsung belinya itu tidak kan? Pasti searching dulu, mencari dulu fitur terbaik mobilnya apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kan kita kenali dulu, biar lemak lengkap beli mobil itu. Pas mati lemak, ngajak itu Ramadan. Kalau ibu pengen rajin, pengen terpacu semangatnya, yuk kenali keistimewaan Ramadan itu. Ibu maju orang Ramadan pahalanya cak ini, sedekahnya cak ini. Jadi semangat. Kita dengar cerita ulama-ulama terdahulu. Nah ini ibu, jangan kalah ada seorang wanita namanya Rabi'atul Adawiyah. Ini terkenal wanita, orang soleha. Itu juga hebat. Menghafalkan Al-Quran itu 1 kali 2 kali 1 hari 1 kali 2 kali khatam. Rabi'atul Adawiyah luar biasa. Cuman Ustaz, ya jadi itulah. Jadi itulah pokoknya mungkin habis subuh ngaji terus, habis zuhur ngaji terus sampai asar. Kita tidak habis subuh tidur sampai zuhur, habis zuhur tidur lagi sampai asar, habis asar tidur, bangun jam 5 ngapain? Ngabuburit, nyari bukuan. Sudah mana terasa bahasanya? Ya. Harus bedakan ya. Masuk Ramadan ini bedakan Bapak Ibu. Jangan samakan di luar Ramadan. Bedakan. Kalau masuk Ramadan fokus baca Al-Quran. Perbanyak. Kapan lagi? Ana yakin itu di bulan luar Ramadan jarang megang Al-Quran. Tak jujur ya diri masing-masing. Jarang. Nah sekarang masuk Ramadan masih tidak kalah juga nyentuh Al-Quran. Nah hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan bukan kita kalau nyentuh Al-Quran. Al-Quran yang jangan disentuh oleh kita. Memang Allah berikan kepada kita tuh istidrak, jangan sampai kita tuh menyentuh Al-Quran. Memang Al-Quran tidak mau disentuh. Nah, hati-hati, jangan sampai seperti itu. Jadi mumpung masuk bulan Ramadan, masih ada kesempatan pegang Al-Quran. Gak pegang baca. Gak pegang baca. Quran tuh dibaca nih ya. Jangan ada alasan tidak bisa baca Al-Quran. Jangan ada alasannya. Ada baca belajar, dibaca Al-Quran, dibaca Al-Quran itu jangan dibaca. Kemudian yang terakhir, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Banyak sedekah. Nabi itu orang paling dermawan, kata Ibnu Abbas. Karena Rasulullah ajwalun nas wa kana ajwalu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu paling dermawan manusia. Nabi itu sebelum diminta menunjuk itu Rasulullah. Sebelum orang minta mengasih itu Rasulullah. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah itu berlebih lagi, lebih meningkat. Seperti angin yang sedang berhembus. Jadi kalau masuk Ramadan banyak-banyak sedekah. Terus besar-besar. Karena kita dengan jumlah besar, nominal besar berat. Dengan jumlah kecil, dengan cara apa? Contoh, datang ke masjid Bapak Ibu bawa aqua, satu dus, 2 dus untuk umum di masjid. Beli gorengan 50.000 taruh di masjid. Atau cari orang-orang yang tidak mampu kita jenguk, kirimkan makanan buku untuk dia, belikan nasi bungkus, pesankan nasi kebuli di putus itu, apa beli ke Laksan di Madinah, di Cewata, beli ke Limo Bogor, kirim ke. Ngomong yang tidak mampu ini, ya Allah ibu bapak, dia buku dengan nikmat itu besar pahalanya. Ya Allah, aku nak beli ini seharusnya mati lah, saat ini mahalnya, ini dijual. Dapat kalau anak bini nak beli itu susah mikir, gua macam itu kan anak 15.000 sekarang aku laksan di situ juga ya, kali 5 lah berapa. Itu yang punya duit
mudah untuk membeli itu, beli ke Bapak Ibu, beli ke cucu, kirim ke wih besarnya palu itu besar dia. Senang dia luar biasa ya Allah, pacar ngasuh kepakan lemak pas buku ya Allah, lemak pahalanya besar. Di samping pahala sedekah dapat, pahala puasanya dapat lagi Bapak Ibu. Kita menjauh buku, contoh tadi aqua 1 dus isi 40, ada 40 buku di sini, minum kalau aqua tadi pas buku tadi dapat pahala 40 kali puasa kemarin itu. 40 kali puasa. Remeh, banyak orang remeh gitu. Cuman itu nanti sepele berapa kok aqua itu tuh yang ke kelas itu? 17.000. 17.000 harganya cuman. Ringan nian. Sampai baca beli itu. Ada gitu yang banyak duitnya untuk baca beli itu. Kirim ke masjid sini, kirim ke masjid sana, kirim ke sini, kirim ke rumah anak yatim sini, kirim. Pokoknya perbanyak sedekah. Tidak harus dengan jumlah nominal besar, walaupun nominal kecil, tapi itu berharga. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dalam berjumpa pada Ramadan pada tahun ini, diberikan oleh Allah taufik dan hidayah agar kita mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dan Allah jadikan ibadah Ramadan pada tahun ini ibadah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni ma aqulu lakum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannina